Dan untuk sekarang, inilah dia Sutsujin. season 10 ranking average gold per minute. Buset. Wow. Sutsujin, ngeri kali. Gold per minute ya. Satu match? Karena dia kan ini, hitungannya baru satu match. Betul. Yang bawah-bawahnya udah dibagi. Oh tapi cewek sih ini tinggi banget loh hitungannya. Boleh loh. 20 bro. 7-20 dan Max menyusul di posisi yang Di posisi yang ketiga. kemarin Ini dia Mat kalah. apa Max? Itu harusnya Mat. Gold laner. Karena gini, di posisi kalah pun kita ketika mendapatkan gold leading itu makin lebih tinggi lagi. Dan buat sekarang ada Lolita serta Lancelot yang sudah diamankan, ini bakal secure menuju ke arah bagian backline. Mungkin Moreno tidak sebebas tadi. Nih tinggal bagaimana nanti Guardian Bulwark yang dimiliki oleh Lolita ini tepat ya. Tepat ke arah mana. Karena dengan adanya ataupun dengan adanya Cloud yang bisa digunakan, ini masuknya Bisa ditahan. entah dari mana aja. Iya, dan ini bisa menahan semua blessing duet yang akan diberikan Itu tentunya. dia, Guardian Bulwarknya harus ke arah mana, ini yang harus diperhatikan. Ini Balmon gue setuju banget sih. Balmon Ini gue setuju atau banget. Baxia? Balmon. Balmon. Menurut Oke. gua. Ini Balmon. Karena menurutku Baxia juga bisa langsung jump in ke arah belakang dan Esmeralda tidak akan bisa berbuat banyak di hadapan dari live trade gratis. Tapi Rafaela, Pensedat dari pick seorang Ki. Dan ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan, berarti ini akan ada babysit dari seorang Cloud atau Cecilion? Ya. Cecilion harusnya. Kayaknya Cecilion gak sih? Tapi dia sementara waktu sampai Cloudnya bisa bertahan seorang diri, survive sendiri dia bakal coba Kayaknya ke ke arah sana. Cloud dulu deh, Ke kayaknya Cloud. ke Cloud Dia dulu. sampai dia bisa bertahan seorang Yap. diri, dia bisa buy one, minimal dia nggak terpick off di Yap. early, minimal ketika ada Albert datang dia bisa pulang. Dan tahu nggak kenapa Rafaela? Itu dia mau meng-cancel bagaimana pergerakan dari Numenor Blast. Oke. Efek slow itu Oke. bakal bisa dikontes dengan satu Holy Healing saja. Plus Holy Baptism-nya. Ritual Manipulation pun bisa tersenggol dengan ini. Bisa dia berikan efek stun-nya terlebih dahulu. Oke, apakah Ararkiosi akan tetap mendapatkan dominasinya atau bahkan Bigetron yang akan membalaskan dendamnya? So, tanpa berlama-lama kita semua akan menjadi saksi pembalasan dendam Bigetron Alpha atau Ararkiosi sang raja tetap berada di top klasemen. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, masih dipandu oleh Kalong Amas. KB. Bolong. Reja Ramas. Let's go. Let's go. Kenapa ada eho aja? Oke, purple buff. Lancelot, purple buff. Namun ada KYY memberikan sedikit gangguannya. Harus berhati-hati pula di saat level 2. Ton Ross bisa sangat memberikan damage yang cukup besar. Dan KYY pun udah merasakan akibatnya. Mencoba diganggu, tapi ternyata Albert tidak mau diganggu dan mengusir KYY di depan sana. Kalau bisa kita lihat, Bigetron Alpha kali ini, karena seorang Finn belum ke arah Godland lagi-lagi. Dari KYY, nggak harus ke arah Godland sekarang juga. Dia jaga dulu pergerakan di mid, dia coba junglernya, tapi kalau udah ada bau-bau Finn ke arah bottom lane, dia harus ke bottom lane. Dan Marky pede dengan pergerakannya dia untuk 1 lawan 1 karena bukan kill di sini poin utamanya. Dia poking damage terus. Poking damage, dengan dapetin Alpha Rise ya. dapetin duit sebanyak mungkin, artillery sebanyak mungkin, dan dia tidak pulang dan kehilangan laning base-nya. Yep. Iya, apalagi buat sekarang kita ngomongin soal 1200 gold leading yang nantinya akan lebih dimaksimalkan ketika Marky mendapatkan dari emblem supportnya. Tinggal poking damage pakai Art of Chivalry, dia nggak pulang nggak masalah. Yang penting nanti ketika level 4 dia udah bisa blessing duet di dua lane yang berbeda. Karena Moreno bisa nyari stacknya dari area jungle. Yap, nih tadi barusan ada charge juga yang dikeluarkan walaupun emang benar-benar belum sampai juga ke arah dari KYY. Tapi di bawah pertempuran yang masih terus terjadi. Di tengah, Finn udah sampai lagi. Cepet banget rotasi yang dia bangun. Di area yang lain ada pergerakan pula dari Ada yang notice nggak tadi Marky? Iya, kenapa? Dia pasang Battle Mirror Image Recall. Yap. Biasa. Biasa. Aksi Cloud dengan Recall dan juga Mirror Image-nya. Jadi langsung zup. Itu namanya regen tipis-tipis. Iyo, akhirnya jadi Karena Regen yang cooldown, jadi dia harus pulang tipis-tipis. Tapi kali ini kita lihat di mana Albert akan coba untuk melakukan kembali membuka menuju ke arah Tartem. Ada kontes R7 di arah belakang. Nilwon Manipulation Lemon. Sorizo melakukan satu buah cancel dengan knockout strike yang depakan. Kali ini Retribution dan bahkan Lemon yang berhasil mendapatkannya. Sorizo membuat Albert sedikit miss. Tapi ternyata di situ akan dibayar tunai dengan R7 mendapatkan first blood-nya. terlalu dalam sepertinya Sorizo tadi untuk masuk di tengah-tengah pusat dari lingkaran defense yang memang sudah dibangun oleh Ararkiosi. Sayang sekali first blood pun menjadi milik dari Ararkiosi. Ya bisa dibilang dengan setup seperti tadi ya, otomatis ada target yang bakal dia lockdown. Tapi Marky ternyata langsung terkonekkan dengan sebuah flicker dash. Jadi itu Oke. benar-benar charge yang on point banget. Oke, kayaknya di sini KYY ini harus menuju ke arah bottom lane nih. Dia harus benar-benar coba jaga dengan sangat baik dan mungkin dari posisi dari Max bisa langsung melakukan sebuah
gank terhadap Skylar. Kenapa? Karena Skylar walaupun di Dust Flower, kalau Heavy Spin dia tetap nyangkut. Iya. Dia bakal tetap nyangkut. Bakal tetap nyangkut karena balik lagi Wispin itu tipikal DPS yang terus-terusan akan kena. Dan Oh, mencoba di cancel tapi ternyata KYY masih berhasil mundur ke arah belakang. Lemon tetap mendapatkan 1 poinnya. Dan ini Marky yang berbahaya. Kenapa? Ketika KYY tidak ada, Marky terkena crossbow of tank dan bahkan lihat Marky benar-benar struggle banget. Max harus berbuat cepat. Max harus berbuat respon terhadap seorang Skylar. Karena kalau tidak, Skylar yang akan semena-mena di arah gold lane. Iya, Kasihan Inspire. Marky-nya kalau menurut gua. Kalau Max gak respon dengan cepat ke arah bottom lane. Kalau ngomongin soal bagaimana emblemnya, balik lagi Wait, di wait. sini. Dengan cepatnya Albert juga hadir. Waduh, itu Albert mendadak masuk juga. Tapi DHS sekarang dia udah punya, setidaknya masih ada 1 pegangan nih. 1 pegangan untuk bisa langsung mempertahankan. Tapi sekarang MVP spin-nya udah mulai masuk juga. Barusan ada lagi sebuah Phantom Execution, ada Tonros masuk. Hilang sudah Marky-nya untuk kesekian kali ya. 1 untuk 1, tapi itu dia maksudnya. Needles of Flower itu tercounter dengan adanya 1 buah heavy spin. Yep. Dia pasti tetap nyangkut di depan sana. Iya, apalagi dengan efek yang diberikan dari Big Run Alpha, mereka juga memberikan Holy Baptism dari Ki. Jadi targetnya untuk Marky pasti bakal on point, tapi yang tidak diduga-duga adalah sebuah Phantom Execution. Langsung mengincar ke arah backliner. Dan buat sekarang, Big Run Alpha mau tidak mau harus memperhitungkan bagaimana cara leveling mereka agar tidak ketinggalan oleh Albert yang tadi udah mengamankan ke arah setup Turtle. Yes, bukan hanya setup Turtle, tapi Albert yang berhasil memakan juga 1 untuk 1 dari bottom lane. Keuntungan kali ini, walaupun tidak terlalu berbeda jauh, tapi KYY udah memberikan informasi kalau seorang Albert membuka sebuah Turtle. Max sebentar lagi akan menuju ke arah depan sana untuk melakukan respon dan bahkan mereka coba melihat KYY lagi ditangkap. KYY yang ditangkap. Jadi ini bisa dibilang mereka udah gak peduli sama KYY. Dia kalau bisa tumbangin dan bahkan Retribution. Albert berhasil tangkap 1 lagi. Nomen Blast Moreno tercancel Sanguine Claw. Oh my god. What a play from Moreno. Lihat gak Sanguine Claw-nya. Iya. Dia meng-cancel ketika semua udah tersisa 1 pukulan saja. Dan bahkan Sorizo benar-benar struggle di arah top lane sana. Melihat R7 terlalu keras Pak Bulu. Waduh, ini Torizonya nggak dalam keadaan yang begitu baik. Dihajar. 2 player masuk langsung area tersebut dan Sorizo 2 kali hilang di dalam lane-nya sendiri. Tapi Marky di bawah ada setup yang udah dilakukan. Poin kristalnya udah mulai masuk. Udah ada lagi sprint yang harus dia keluarkan guna untuk bisa menyelamatkan diri yang dia milikin dari serangan anarki. Masih bisa loh si Marky didapat 1 balasnya tapi Moreno kali ini gak bisa bertahan dan bahkan Albert berhasil mendapatkan poin dari Moreno. Namanya Black Marky down di arah bottom lane. Oh my god, Bigetron Alpha mereka berada di posisi yang tidak cukup baik di early game. Minual di posisi early game yang bahkan dia membutuhkan support system untuk membuat seorang Marky. Tapi di sini lihat Max-nya berhasil mengadu Retribution. Gak peduli seorang Albert atau siapapun, dia tetap berhasil mendapatkan 1 buah respawn. What a play from Max. Max menjadi panda yang Gila, suka mencuri. Gak ada takut-takutnya. Ini gue suka banget. Gak peduli siapapun. Mau dibilang Retrigat, mau dibilang semua favorit Retri Primadona. Tapi Max Lucky Fearless. Lucky Fearless. Maju Fearless. aja dulu pokoknya. Lucky Fearless. Urusan belakang kalau misalkan kita ngomongin soal Retribution karena itu bakal jadi 50-50 dan buat sekarang pun dengan level yang bisa dibilang cukup agak sedikit lebih ke arah Albert level yang ke-9 bahkan mau level yang 10. Ini udah dekat banget dengan yang namanya Hunter Strike. Apakah jangan-jangan Albert jangan-jangan nggak langsung bikin ke arah Hunter Strike? Bisa jadi malah Victor. Oke, kalau gitu Skylar is coming dari Finn dan bahkan Betty Pack mengusir Finn di arah bottom lane. Bukan itu tujuan utamanya, distraction dilakukan. Lihat Albert di arah top lane. Dia siap untuk apa? Untuk mendapatkan turtle. Dan untuk kalau ditabrak arah bottom lane, ini akan menjadi keuntungan untuk arah Kyoshi. Mereka memiliki keuntungan yang cukup tinggi dari segi gold untuk bisa melakukan fight ketika 3 lawan 3 atau 4 lawan 3. Itu mereka masih kuat, Profesor. Itu Max-nya didorong terus loh, nggak boleh mendekat langsung ke arah dari Turtle. Tapi Holy Baptism-nya berhasil untuk menggagalkan juga pergerakan Lemon. Namun, Numen Blast-nya kena langsung ke arah 2 orang, udah memberikan efek stun pula. Tapi Sorizo masih bisa bertahan, memberikan efek tumpukannya, dilompatnya dengan 1 lagi paling Starmoon. Bahkan double kill berhasil didapatkan pula oleh R7. Begitu baik penggunaan Esmeralda yang dia milikin. Power lagi-lagi seperti kata Profesor Ya, hero KB. power. Hero power. Guntingan yang dilakukan R7 berhasil menutup dua orang yang di mana ini support system Marky dan bahkan Marky dan masuk flag 3 versus 1, segi jumlah udah kalah dan bahkan dive in yang dilakukan berhasil membuat Marky lumpuh di arah bottom lane. Gak bisa bergerak begitu bebas. Kehilangan orang tiap sisi ya, 11 1 poin kill. Begitu sulit. Akankah satu ini tetap dipertahankan hingga
akhir dari game dan mungkin Araki bisa mengalahkan mereka atau ada satu momen yang bisa diciptakan oleh Bigoton Alpha dan mereka membalikkan keadaan lalu mendapatkan kemenangan pertamanya. KR7 maksakah? Nampaknya tidak. Memilih mundur ke arah bawah. Dan bahkan RRQ OC kali ini hanya membiarkan Bigetron hanya mendapatkan 1 buah poin kill saja Pak Pulung. Dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari sekarang, Marky baru selesai dengan Golden Staff. Padahal kalau dibandingkan dengan Skylar, ini terlalu jauh. Waduh, ini Olivotism-nya belum terlihat nanti, tapi sepertinya udah bisa langsung di-cancel oleh Finn. Selamat semuanya. Ada Ginobili Blast, Flicker, kena 2 orang ke stun dan dihabisi secara langsung double kill. Berhasil didapatkan pula dan WON sekarang menjadi milik dari Skylar. Yes, benar banget. Tapi lihat Sorizo lagi menjalankan tugasnya. Permainan yang luar biasa bagus dari Sorizo. Memberikan sedikit buying time dari bottom lane dan bahkan Bigetron Alpha. Kali ini mereka harus bertahan dari seorang Skylar. Skylar ini bisa ditumbangkan ketika di menit 15 atau 20 dan head to head dengan seorang Moreno, Profesor. Masalah utamanya adalah kalau kita ngelihat dari R7, dia makin sulit untuk ditumbangkan. Kenapa? Dia udah punya Oracle di sini. Di menit yang ke-9. Dan tentunya Lemon udah selesai dengan Going One, Ki sudah selesai juga dengan Raiden Armor, tapi apakah itu akan menjadi jawaban? Karena Finn-nya juga sudah menutup itu dengan Athena Shield. Jadi buat sekarang Moreno tidak sebebas di game yang kedua. Yes, tapi lihat di depan sana ada distraction dilakukan oleh seorang KYY. Dan bahkan Max menunjukkan batang hidungnya. Masih mau lebih. Heavy Spin dikeluarkan, mencoba menabrak seorang Albert, tapi Retribution akan didapatkan siapa? Dan Max berhasil! Max versus everybody! Dan crossbow yang telah terbuka membuat permainan dari Bigetron kehilangan 2 playernya, tapi mereka mendapatkan Lordnya. Wow. Dan ini akan menjadi reset bagi Bigetron Alpha. Reset. Lihat di bottom lane-nya, Sorizo masih ngedorong, semua laningnya masih dikuasai. Dan ini yang kenyang siapa? Moreno. Wah, ini Moreno akan mendapatkan stack tambahan dan ini akan ngebeli waktu sampai dengan nanti menit yang ke-12. Semakin late game, semakin banyak nyeri. minion datang, semakin nyeri, semakin sakit dan bukan hanya untuk Moreno. Jangan lupakan Marky, 5 kali terpick off, oke, memang betul. Tapi di late game, balik lagi, itu ada seorang Cloud dan harus diperhatikan. Dengan adanya respon yang cepat dari bottom lane seorang Skylar dan juga Albert, membuat Lord ini akan selesai dengan sangat cepat. Ya. Ini perebutan Lord yang luar biasa. Kenapa? Karena Max masih level 11 loh tadi. Sementara Albertnya udah 15. Sekarang ada lagi sebuah aksi yang langsung dilakukan mereka bersama-sama. R7 yang masih bisa bertahan walaupun badfish-nya begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Ada fake bakaran yang sudah dikeluarkan. Markinya mundur kembali. Mereka mendapatkan 1 outer turret di area top lane. Gila R7, lagi-lagi. Bener-bener kayak selalu bermain di ujung tanduk jurang dari kehidupannya. Selalu bermain di ujung kematiannya, Dan Profesor. itu ketika dia menggunakan Esmeralda. Karena balik lagi ini, kalau kita ngomongin soal Esmeralda itu nggak jauh-jauh banget. Kayak karakteristik R7. Buat sekarang pun kalau kita ngomongin soal statistiknya dari R7, dia damage taken per minute-nya 6.000. 6.400 dan dia adalah di urutan yang keempat. Ini membuktikan bahwa Esmeraldanya bisa nge-buying time, bisa membeli waktu dan juga selalu menjadi badan di lini terdepan bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, Karena kalau ngomongin Esmeralda, kita ya udah pasti ke arah R7. Valid or Valdi? Valdi. 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 Sama aja. Oke. Battle mirror rematch. Dan dari langsung dikeluarkan dan mundur kembali. Sementara di bagian tengah, mereka masih berkumpul. Sementara untuk Si Halbert, item ya. si Halbert. Si Halbert bahkan kayaknya. Oke, tapi dari bottom lane, Sorizo terberangkat, sprint telah dikeluarkan. Des, knockout strike, Lemon bahkan menutup jalan pulang Sorizo. Sorizo berhasil kabur ke arah belakang. Wow. Sorizo Kedil survive. Dan bahkan dia masih mau clear minion terlebih dahulu. Sebelum dia tumbang. Dan berhasil melakukan clear minion di arah bottom lane. Wow, web minionnya berhasil tertahan tapi coba lihat markinya. Ada di tempat yang berbeda, Purple Buff-nya langsung diamankan tapi dia tahu ada kehadiran dari Lancelot dan itu pun tidak akan baik apabila dia harus memaksakan keadaan tersebut. Gak, Sorizo dia lebih memilih clear dibandingkan dia pulang kali ini, Profesor. Waduh. Flash, kali ini gak ada yang bisa nge-cancel. Heavy spin. Heavy spin lagi. Berhasil menyamakan seorang Max. Dia bisa gue bilang dari hero yang benar-benar assassin banget, Max. Dia benar-benar adaptasi sekali ya. Cover banget. Adaptasi banget Iya, ya. adaptasi. Karena mau nggak mau, sekarang ya kita udah melewati bagaimana tank jungler kemarin. Sekarang lebih fleksibel lagi nih, karena bisa dibilang Demon Slayer, emblem jungle, itu lebih adil untuk retribution, tapi tidak dengan damage to monster. Dan ini yang mungkin akan lebih diperhatikan bagaimana cara retribution lagi kah dari Max yang dari tadi pencuriannya selalu berhasil. Dan dia ini- nggak punya heavy spin. Yes, benar dia nggak punya heavy speed kali ini. Dia bakal ada real world manipulation di cancel begitu saja. Fokus ke arah satu buah bubble terhormat. Lihat tidak ada yang bisa berani datang dan bahkan Finn zoning out 4 player dari tim Bigetron Alpha. Dibalaskan kembali keadaan Skylar datang langsung menunjukkan batang hidungnya dan memilih mundur
Bigetron Alpha tidak mau melakukan engage lebih dengan banyak soft skill yang dia tidak punya. Under condition dan bahkan 10.000 gold yang dia miliki, Pak Pul. Sorry, Dia cuma butuh clear minion sekarang. Ini benar-benar Torizo dari tadi menjalankan terus ya. Tugasnya, job desk-nya, wet minion. Jalanin terus, buat pace, itu yang terus-terusan dia lakukan. Tapi untuk kali ini Bigetron Alpha mereka harus menanti satu kehadiran Lord dan juga 5 player dari RCOC yang siap mengubur impian mereka. Tapi kesempatan untuk Bigetron Alpha masih terbuka begitu bebasnya. Mereka pun masih punya kesempatan yang besar untuk bisa membalikan keadaan, memenangkan pertarungan, menutup lagi stigma yang selama ini tersebar dan juga menabrak mereka. Oke, tapi lihat R7 menuju Keker ke arah belakang. Markif jadi bila utama di lompat di polisi tebakan. Markif harus mundur ke arah belakang. Belum bisa ditumbangkan. Damage masih terlalu besar. Tebakan sprint digunakan oleh Selesai mengejar seorang Markif dan tidak berhasil mendapatkan apapun. Penta masih bisa dikeluarkan untuk mundur ke arah belakang karena damage terlalu sakit dari Moreno. Nama yang mungkin jarang kita dengar, tapi ini adalah seseorang sosok yang penting untuk Bigetron Alpha. Oke, ini Torizo tadi berhasil juga membawa untuk beberapa player, namun Numeo Blast-nya langsung digagalkan. Bagus banget play yang dia lakukan, tapi Torizo terbuka. Terus botanya mulai aktif dari Kaye, mau pergi ke arah mana, di mana udah ada 2 orang yang langsung berhasil diamankan. Pin-pinnya nyangkut, udah akan ada lagi orang ketiga yang berhasil diamankan. Cloud-nya hilang, kemenangan seperti hadir untuk RRQoC. Oh my god, ini bencana. Bigetron Alpha harus mengakui kekalahan dari RRQoC. Almost is never enough. Tapi kita harus berikan applause sebesar-besar untuk Bigetron Alpha. The strongest Bigetron Alpha ketika melawan RRQoC. Berhasil mendapatkan 1 For the poin. first time. For the first time after 2,5 tahun. Tapi ternyata almost is never enough. Balik lagi. Hampir itu gak pernah. Gak akan pernah cukup sampai kita dapetin hasil yang kita mau. Dan ini ya, mungkin kita bakal bilang ini adalah sebuah improve. Mungkin kita akan bilang ini adalah sebuah movement atau development dari Bigetron Alpha setelah sekian lama mereka mempertahankan bagaimana sulitnya untuk menghadapi RRQoC. Di game yang kedua kita melihat late game powernya dan bahkan mengembalikan keadaan dengan sangat amat struggle. Tapi ini harusnya menjadi tamparan